Salam Suksma Angli Dharma. Selamat sore kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pengayah, para pelayan, para kesatria, para prajurit Laskar Angling Dharma Bali Dwipa dimanapun kalian berada. Semoga sore ini Guru Ratu temui kalian dalam keadaan sehat selalu, sehat batin dan lahirnya, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal sesuai karma kalian masing-masing. Bagi para sinar maupun keluarganya maupun siapapun yang mungkin lagi sakit, semoga kalian kuat iman, tetap tabah, sabar, tawakal menghadapi segala ujian apapun bentuknya, karena itu yakinlah itu adalah bentuk daripada kita bayar utang karma, kesempatan kita untuk melunasi atau mengurangi karma-karma buruk kita. Kalau kita sudah bisa menerima segala apapun pemberian Tuhan, termasuk yang terburuk sekalipun, akhirnya kita diberikan kesempatan untuk membayar utang karma. Namanya bayar utang kan, kalau kita mau membayar utang kan dengan sedikit demi sedikit kan kita akan lebih ringan ke depannya. Kalau kita tidak mau bayar utang bisa saja, tapi kan akhirnya akan disaldo, di double, kan berat. Kesempatan kita bayar utang karma, kita sadar yakin itulah bentuk buah karma kita. Juga Tuhan menguji kita agar iman kita kuat, dan juga untuk mengingatkan kita agar kita sadar diri kita makhluk lemah, manusia terbatas, penuh kekurangan, agar kita tidak lupa pada Beliau, tidak sombong, tidak takabur. Kan itu adanya ujian itu, dan juga Tuhan meningkatkan. Kalau kita sudah bisa menerima pemberian Tuhan yang sekalipun yang terburuk, justru kita akan ditingkatkan. Segala sesuatu yang tidak baik menurut hukum manusia, sejatinya Tuhan sudah mempersiapkan lebih baik daripada yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Makanya kita harus belajar berpositif thinking atas keadaan apapun yang kita terima. Disitulah akan banyak terjadi mujizat. Kadang manusia kadang-kadang, maru tahu ternyata gitu. Nah, manusia kadang-kadang kan di situ baru sadar, setelah dibalik sesuatu yang tidak baik, ternyata ada sesuatu yang sudah disiapkan Tuhan yang lebih baik. Makanya kita sebagai manusia banyaklah berserah diri agar banyak rahasia-rahasia Tuhan, rahasia-rahasia kehidupan yang tidak tahu di luar nalar kita, biar bisa Tuhan bukakan. Walaupun kita tidak tahu, paling tidak kita kan bisa diberikan. Oke, manusia memang terbatas. Udah tahu terbatas, kita harus belajar. Banyak mendengarkan nasihat, petunjuk-petunjuk. Ya, orang-orang yang ditakdirkan untuk berikan cahaya. Jangan melihat pribadi orang. Kalau kita melihat pribadi orang, disitulah kita kesalahan kita. Karena manusia itu memang tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak kita ilmu pengetahuannya kita cari. Jangan kita mengorek-ngorek kesalahan orang dalam hidup. Jangan sekali-kali mencari-cari kesalahan orang, mencari kelemahan orang, apalagi kita mencari kesalahan orang hanya untuk kepentingan pribadi. Kita belajarlah hidup ini berpikir positif, karena apa yang dilakukan orang belum tentu itu adalah kemauan diri, egonya, nafsunya, tapi bisa saja itu karena takdir. Ya, orang sudah menghindari persoalan, orang sudah berusaha menghindari hal yang buruk, toh pun terjadi. Itu namanya takdir. Di luar apapun orang lakukan, yang penting kita sebagai manusia lebih banyak kita mendoakan orang yang mungkin di mata kita salah, kita doakan. Kalau kita bisa nasihati sesuai dengan kemampuan kita dengan dasar yang baik. Kalau kita tidak bisa menasihati, minimal mendoakan. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi pada seseorang. Kita tidak bisa menjalimi, dia salah, dia keliru. Kita tidak tahu permasalahannya. Dalam hidup kita kan tidak pernah tahu apa yang terjadi kebenarannya. Tapi kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan, sudah sepatutnya seyogyanya kita belajar untuk saling mendoakan sesama ciptaan Tuhan, saling berikan ucapan yang baik. Jangan kita hidup hanya untuk diri sendiri, apalagi kita ego, merasa diri sudah merasa mungkin lebih pandai, punya harta yang lebih banyak, sudah menjadi orang yang religius, lebih suci. Kita nganggap orang lain selalu di bawah, tidak boleh begitu. Kita belajar, kita hidup di dunia ini semuanya itu manusia punya kelebihan kekurangan. Kita punya kelebihan, kita manfaat yang positif. Kita punya kekurangan, belajarlah kita banyak mencari ilmu, banyak mencari nasihat. Jangan kita punya kekurangan, justru kita minta untuk belajar. Belajarlah kita hidup di dunia ini untuk membuka diri pada seseorang yang mungkin kita percaya untuk menuntun kita. Jangan kita justru ego karena merasa punya kelebihan dikit sudah sombong. Itu akan menjerumuskan kita. Ya, selanjutnya para sinar, Guru Ratu tekankan, kalian sudah memiliki namanya ilmu Suksma Angli Dharma lewat harus mendalami ajaran spiritual Suksma Angli Dharma. Ilmu Suksma Angli Dharma itu sangat tinggi luar biasa. Itu bisa kalian pakai untuk mengobati diri sendiri. Contohnya yang agama Hindu, Ratu di Sanduasit yang mau izin, yang pikiran mungkin sekarang lagi kalut, cabutlah pikiran hamba yang kalut itu biar tenang, biar
biar kembali jiwa yang damai. Begitu doanya agama Islam, sebut ya Allah, Tuhan Yesus. Itu ilmu suksma itu roh jiwa. Kalian juga bisa menundukkan orang dengan ilmu suksma roh itu. Tapi kita menundukkan bukan tujuannya negatif. Tapi kita bisa menundukkan otomatis dengan perbawa kita, orang akan sungkan sama kita. Walaupun dia banyak cakap, oh saya mau bunuh kamu, saya mau gini. Itu kata-kata dia, jin setan di mana-mana kan ucapan kan seakan-akan itulah yang mungkin merasa dia bisa mampu lakukan. Tapi dalam kenyataan belum tentu. Ilmu suksma angdama bisa untuk mencabut kemampuan orang yang sombong. Dia punya ilmu sakti apapun, dia punya kekebalan, dia punya sabuk-sabukan jimat, punya ilmu. Kalau dia sudah membayarkan kita, kosong kamu, cabut ilmumu, boleh bilang kosong kamu, ya kosong. Dia punya ilmu bela diri, dia punya kepintaran apapun. Dia apa kalau dia jahat, sombong sama kita, membayarkan diri kita, orang ya, cabut punyamu, kosong. Ya, luar biasa ilmu suksma angdama. Makanya kalian harus betul-betul tulus belajar agar apa yang sudah Guru Ratu berikan itu biar bermanfaat. Jangan kalian belajar hanya mendengarkan saja, tapi kalian tidak mau melatih, tidak mau memahami, tidak mempraktekkan, tidak mengikuti, kan sulit. Sekarang orang semua berdoa bersembahyang mohon waru nugraha, pada Betara, pada Dewa Betara, tapi pada Tuhan. Tapi kenyataannya kalian sudah dapat waru nugraha, tapi kayak ngelewe, kayak tidak semangat, kayaknya nggak penting, nggak perlu. Itulah kesalahan manusia. Panugrahan tidak mungkin datang kedua atau 3 kali kalau kalian hanya kurang, hanya bersyukur, kurang hanya kalian untuk bisa ya memanfaatkan itu dengan hal yang positif, dengan semangat, dengan tulus, dengan bekerja keras, dengan usaha. Ya seperti Guru Ratu pencerahan di grup, karena ada waktu ya kedek lah. Ya, Guru Ratu tidak bukannya pamrih, belajar kita untuk saling kita menghormati, menghargai, jangan sampai jadi dosa jadinya. Jadi hidup jaya merdeka rahayu.